Mari kita lihat. Yang pertama, berdasarkan fungsi adalah kama produktif. Apa yang disebut dengan kama produktif? Yang disebut dengan kama produktif adalah kama baik ataupun kama buruk yang membentuk 5 agregat atau 4 agregat atau 1 agregat pada waktu tumimba lahir dan pada masa berlangsungnya kehidupan. Artinya begini, Anda harus tahu ada makhluk yang disebut makhluk yang mempunyai 5 agregat. Seperti kita manusia ini adalah makhluk dengan 5 agregat. Yaitu agregat apa? Tubuh jasmani, agregat perasaan, agregat persepsi, agregat formasi batin, dan agregat kesadaran. Tetapi ada makhluk yang hanya mempunyai 4 agregat saja, yaitu mereka yang terlahir di alam Brahma arupa. Dia tidak mempunyai tubuh jasmani, sehingga 5 agregat dikurangi 1 tubuh jasmani menjadi 4 agregat saja. Tetapi ada juga makhluk yang hanya mempunyai 1 agregat saja, yaitu makhluk yang tidak mempunyai batin, sehingga dia hanya mempunyai tubuh jasmani saja. Makhluk seperti ini disebut sebagai makhluk dengan 1 agregat. Nah, karma produktif bisa memunculkan kehidupan seperti itu. Dan tidak hanya pada momen kelahiran kembali, tetapi pada masa berlangsungnya kehidupan, karma produktif kita terus-menerus membentuk tubuh jasmani kita juga. Ya, atau juga karma produktif ini juga mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi emosi-emosi kita. Ya. Nah, contoh yang bagus dari kitab suci dari Janus Soni Sutta Anguttara Nikaya adalah gajah yang hidupnya nyaman. Jadi disampaikan oleh Buddha, jadi seandainya saja ada seseorang lahir sebagai manusia, dia sering melanggar sila, ya, 5 sila yang tadi Anda ambil dilanggar, ya, dia suka melanggar sila apa saja. Karena adanya 5 dia langgar 5, kalau adanya 50 dia langgar 50 juga, ada 500 dia ambil 500 dilanggar semua juga. Nah, karena beruntung Anda diberi hanya 5 sila kan, jadi hanya 5 yang Anda langgar kan. Nah, diceritakan di Janus Soni Sutta itu seseorang terlahir sebagai manusia tapi setiap hari hobinya melanggar sila, kemudian juga melakukan kama buruk ya. Hobi sekali melakukan kama buruk, tetapi dia mempunyai sisi baik, ya. Meskipun dia sering sekali melakukan kama buruk, tetapi kalau dia melihat Bante, melihat pertapa, dia berdana. Dia berdana murah hati, berdana berderma makanan, air minum, bunga, bahkan kuti, rumah untuk atau kamar untuk sangga dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, pada saat dia ini meninggal dunia, jadi 2 karma tadi adalah 2 karma yang berbeda loh, tidak bisa di-mix loh. Kan ada orang yang mengatakan, ya hidup jadi manusia nanti di hari terakhir pada saat kiamat ditimbang-timbang kan, mana yang lebih banyak kan, karma baik atau karma buruknya. Kalau lebih baik karma baiknya lahir di surga, kalau lebih banyak karma buruknya akan lahir di alam bawah. Cara bekerjanya karma tidak seperti itu. Atau tidak juga dicampur-campur begitu, tidak. 1 buah karma menghasilkan buah yang tertentu. Jadi tadi karma melanggar sila adalah disebut sebagai katakanlah karma hitam. Tapi karma dia berderma air, makanan dan lain sebagainya itu adalah karma putih. Jadi dalam skenario di Janus Soni Sutta kebetulan Buddha menyampaikannya seperti ini. Setelah orang tersebut meninggal dunia, ya, karma buruknya melanggar sila dan melakukan karma buruk itu berfungsi sebagai karma produktif yang membuat dia akhirnya terlahir sebagai seekor gajah. Ya, tetapi karma baiknya berdana pada sangga itu menjadi karma produktif, ya, yang memproduksi kebahagiaan selama kehidupannya menjadi seekor gajah. Jadi dia menjadi seekor gajah yang dipelihara oleh raja, ya, yang setiap hari dibersihkan badannya oleh manusia, diberi bunga, dikalungin bunga, makanan disediakan oleh manusia, minuman disediakan oleh manusia. Jadi dia gajah yang hidupnya nyaman. Anda mau seperti itu?
Nggak mau Bante, maunya yang skenario kedua kalau ini dari saya. Skenario kedua dari saya, bukan dari Buddha. Kalau Buddha tadi skenario pertama. Skenario kedua, apabila orang tersebut meninggal dunia dan kebetulan karma baiknya memproduksi kelahiran kembali, akhirnya dia lahir lagi sebagai manusia. Tetapi karma negatifnya berfungsi sebagai karma produktif sepanjang kehidupan, akhirnya dia lahir jadi manusia, wajahnya jelek, ya, sakit-sakitan, miskin, maaf, cari uang susah, cari makan susah, cari teman diusir sana diusir sini, akhirnya nggak punya teman, hidupnya susah. Dan Anda pun mau jadi kayak gitu? Hah? Lahir jadi manusia loh, hebat, nggak gampang loh lahir jadi manusia. Nah, mau seperti itu, nggak punya temen, di sini diomelin, di sana diomelin, itu, hidupnya serba susah. Itu skenario dari saya, skenario kedua. Memang seperti itu, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, dengan contoh-contoh seperti ini, saya harap Anda juga sudah mendapatkan satu pandangan yang benar tentang cara bekerjanya hukum karma. Mari kita lihat.